Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryaningsih Ambarita, CGP Angkatan 7 Kota Sebul Salam dari SMP Negeri 1 Penanggalan. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Dasrina Tumanggor. Apa kabar Bu Dasrina? Alhamdulillah sehat. Baiklah, Bu Dasrina adalah salah satu guru SMP 1 Penanggalan mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu Dasrina adalah untuk mengetahui jalannya kegiatan supervisi nanti yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Terkait dengan pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, tujuan yang ingin kami capai dalam pembelajaran ini adalah agar siswa bisa mengetahui tentang pencemaran lingkungan. Kemudian siswa dapat mengetahui macam-macam pencemaran lingkungan. Selanjutnya mengetahui penyebab pencemaran lingkungan. Kemudian siswa diharapkan bisa mengetahui cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Baik, berarti ada 4 poin tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu Dasrina ya. Selanjutnya, apa yang akan Ibu kembangkan dalam pengembangan atau pengetahuan keterampilan yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Ya, area pengembangan yang ingin kami capai dari segi pengetahuan yaitu siswa kami harapkan mengerti tentang atau mengetahui penyebab pencemaran lingkungan. Nah, kemudian dari keterampilan siswa kami harapkan terampil dalam mengelola limbah rumah tangga minimal untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Baik, berarti ada 2 poin ya Bu ya, satu pengetahuan dan satu lagi keterampilan ya Bu ya. Baik Bu Dasrina. Selanjutnya, dalam pembelajaran tersebut, metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Baik, dalam pembelajaran pencemaran lingkungan ini, strategi yang saya gunakan adalah strategi berdiferensiasi, yaitu dengan cara mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya sehingga mereka bisa bekerja aktif sesuai dengan kemampuannya sendiri. Baik, untuk proses pembelajarannya berarti menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya. Untuk model dan metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Nah, karena pencemaran lingkungan adalah masalah, maka kami mengambil model pembelajarannya adalah model PBL atau Problem Based Learning untuk menyelesaikan masalah. Iya, benar sekali Bu ya, berarti menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning. Kemudian metodenya yaitu metode diskusi, kemudian tanya jawab. Oke, baik Bu Dasrina. Luar biasa Bu Dasrina ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam proses pembelajaran ini, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan supaya anak-anak tertarik dan bisa memahami pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, media yang kita gunakan yang pertama adalah berupa video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan, kemudian PPT tentang pencemaran lingkungan, lalu LKPD yang akan diselesaikan oleh siswa, kemudian laptop dan perlengkapannya. Adakah anak-anak sudah diarahkan untuk membawa perlengkapan tersebut, Ibu? Untuk perlengkapan itu lebih awal kami sarankan kepada siswa untuk membawa berupa karton sebagai alat untuk menggambar. Kemudian ada juga kelompok yang lain itu kita sarankan membawa Android ya Bu. Oh, untuk membuat tugasnya ya Bu ya? Iya. Baik Bu Dasrina, sangat menarik nampaknya ya Bu ya.
Ini kan sudah direncanakan, sudah dapat tujuan, metode dan segalanya ya Bu ya. Kapan ini pelaksanaan proses pembelajaran akan Ibu lakukan? Ya, sesuai dengan jadwal kita masuk di kelas 7B itu hari Senin. Nah, kita ambil jadwal hari Senin tanggal 21 Mei 2023. Dan kelasnya sudah Ibu tentukan kelas 7 Kelas ya Bu ya? 7B. Kelas 7B. Itu masuk jam kedua. Jam kedua. Oke. Apakah anak-anak sudah mengetahui sebelumnya? Kita akan melakukan supervisi? Sudah. Oke. Baiklah Bu Dasrina, nanti pada hari Senin jam kedua saya akan datang berkunjung ke sana. Saya akan melakukan kegiatan supervisi saat hal-hal yang berkembang dan yang terjadi pada saat proses pembelajaran ya Bu Dasrina ya. Baik. Kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu Dasrina ya, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bu Dasrina, sebelum kita akhiri ada lagi pertanyaan saya pada saat ini. Apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi kali ini? Baik, perasaan saya senang dengan persiapan yang matang, ingin segera mempraktekkan pembelajaran dengan berdiferensiasi, agar melihat bagaimana siswa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih Bu Dasrina atas waktunya dalam wawancara kita pasca observasi ini ya Bu Dasrina ya. Baik. Nanti kita sampai ketemu di kegiatan supervisi pada hari Senin depan ya Bu Dasrina ya. Baik, demikian percakapan kita hari ini pasca observasi. Terima kasih ya Bu Dasrina. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siapkan. Bersiap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, apa kabar semua Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini Ibu absen ya. Ada yang tidak masuk kawannya? Ada, Bu. Siapa? Kenapa dia tidak masuk? Ada kekalan? Ada. Nah, baik. Tadi sebelum kita masuk sini pelajaran apa? Ya, baik. Sekarang kita di sini sudah pelajaran IPA ya, pelajaran IPA. Tapi nampaknya Ibu lihat udah banyak yang itu ya. Mungkin udah terbawa pikiran, mungkin ada tugas yang belum siap ya. Ya. Nah, untuk memfokuskan kita nyanyi dulu ya, nyanyi dulu
Jadi kemanusiaan untuk menciptakan rasa cinta kita ke tanah air Indonesia kita. Ayo, siapa bisa memimpin lagu Satu Nusa? Ayo maju ke depan, si Yendy. Nah, semua berdiri. Suaranya keluar, berdiri aja. Kan, nah, coba kita olahraga apa namanya, senam otak atau senam fokus, kita buat suatu permainan. Nah, silakan berdiri. Ini apa-apa dan itu ya. Silakan angkat tangan kanan. Ayo sama-sama lambaikan. Ya, tangan kiri naikkan lagi. Lambaikan. Sama-sama kiri sama kanan lambaikan. Udah, mari sama-sama kita ucapkan. Hai. Hai. Sekali lagi. Hai. Hai. Baik. Dan kompak ya, ada kompak ya, bersama-sama. Baik, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita. Nah, coba dilihat gambarnya, dipikirkan dulu, dipahami. Siapa yang bisa kasih komentar? Apa kira-kira yang ditampilkan di gambar? Warna air, bagus. Apa kira-kira gambar itu? Banyak sampah, bagus ya. Adanya pencemaran udara, bagus. Silakan duduk. Yang lain? Pencemaran udara yang banyaknya asap kendaraan. Pencemaran udara dengan banyaknya asap kendaraan. Ya, bagus sekali. Nah, ini dia pencemaran lingkungan. Ya, kita lihat situ ya, pencemaran lingkungan. Coba kasih komentar dulu gambar ini. Ya, pencemaran tanah, bagus ya. Kita lihat sebelahnya tanah yang bersih tanpa sampah, kemudian sebelahnya ada banyak sampah yang berserakan. Nah, tadi sudah kita lihat ya materi kita tentang pencemaran lingkungan. Apa sih tujuannya kita mempelajari pencemaran lingkungan? Coba baca dulu tujuannya. Siapa? Ani. Apa tadi? Coba bacakan dulu tujuan yang pertama. Kuat suaranya. Bagus, silakan dulu. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah selesai nanti kita lihat videonya, kita praktekkan, kalian bisa mampu ya. Ini kita konsep secara garis besar ya. Apa yang akan kita bahas di pencemaran lingkungan itu secara garis besar. Pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh dua hal, ya, yaitu alam dan manusia.
Ya, contohnya kalau dari alamnya itu bencana alam, kemudian kalau manusia itu pembuangan limbah, itu secara garis besar penyebab pencemaran lingkungan. Nah, macam pencemaran yang timbul dari kegiatan manusia itu kita lihat, dan ada pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Tapi khusus pada hal ini kita cuma bahas ada 3 ya, ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, kita lihat pencemaran air itu berupa limbah, nabati, kemudian limbah rumah tangga, kemudian pencemaran tanah berupa insektisida dan limbah deterjen. Lalu pencemaran udara dapat berupa gas CO, gas CO2, gas H2S, dan bahan bakar fosil. Nah, itu berasal dari kalau gas itu berasal dari bisa dari pembakaran knalpot, ya, gas CO. Itu karbon monoksida itu pembakaran dari pembakaran sampah, kemudian pembakaran dari alat penyerahan, dari knalpot, ya, kemudian itu ya CO2 juga dari pembakaran yang lain. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia gambar yang ada 3 di situ ya. Coba yang gambar 1, coba bisa Diana, coba gambar yang sebelah kiri. Kira-kira itu gambar apa itu? Pembuangan sampah yang sembarangan ya, menumpuk di satu tempat. Itu nampaknya di mana itu? Di tanah ya. Nah, kemudian yang gambar kedua, yang laki-laki, coba siapa Arya? Pencemaran air dari mana? Limbah industri atau limbah pabrik ya. Yang ketiga itu yang di bawah, itu pencemaran udara berupa mungkin saja itu asap kendaraan ataupun mungkin asap pabrik ya, ataupun ya, kemudian dari letusan gunung berapi saja ya. Nah, selanjutnya, nah sebelum dimulai ini kira-kira ada yang mau bertanya? Dari gambarnya tadi, penjelasannya sedikit tadi secara konsep, ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada? Baik, lanjut ya. Pencemaran, apa itu pencemaran? Coba baca dulu apa, Mas ini. Apa pencemaran? Buat suaranya. Masuknya bahan energi ke dalam lingkungan yang menyebabkan timbulnya pembuangan berbagai lingkungan kesehatan dan eksistensi manusia dan organisme yang lain. Nah, bagus. Nah, pencemaran itu sebenarnya masuknya bahan energi ke dalam lingkungan yang menyebabkan timbulnya perubahan negatif. Ya, artinya yang merusak ya, yang negatif. Kalau dibilang negatif berarti ada yang dirusak di situ. Jadi kalau misalnya airnya kita masukkan ke got, kita siram bola, itu bukan pencemaran. Atau kita timbul sampah yang bisa masuk di dalam tanah, itu bukan pencemaran. Ya, kenapa? Karena tidak merusak tanah. Yang pencemaran itu apabila masuk ke dalam satu tempat dan sifatnya negatif, itu disebut pencemaran. Paham ya sampai situ ya? Baik. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran Mas tadi. Kali ini kita akan membahas materi IPA buat SMP, yaitu pencemaran lingkungan. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe,
Yuk di subscribe dulu channelnya, klik loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbarunya dan like video sebelumnya. Lalu share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kalian tentu sering mendengar istilah pencemaran dengan bahan kimia lainnya yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga. Pencemaran air sendiri. Pak, dulu sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini kita sudah dulu berkelompok. Ini kebetulan tugasnya ada berupa handout-nya sama LKPD-nya nanti. Nah, yang pertama kita kerjakan itu tugas dari handout ya. Ada yang membuat video, ada yang merender gambar. Ya, itu pertama. Nanti suruh mengerjakan LKPD baru mengerjakan LKPD. Paham ya? Anak ibu semua silakan dikerjakan sesuai yang ibu anak tadi. Kalau kurang dipahami boleh ditanyakan. Ya, silakan nakal. Gimana ibu basic tugasnya? Alhamdulillah. Sekarang kita waktunya untuk presentasi hasil diskusi. Ibu semua, tadi sudah kita hasil diskusinya semuanya bagus. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Silakan Kak Misbah. Hari ini tentang pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Baik, bagus ya. Silakan dulu pencemaran lingkungan ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama pencemaran air, kemudian ada pencemaran tanah dan pencemaran udara. Kemudian ada tadi cara penanggulangannya ya, yang dijelaskan oleh temannya tadi dengan cara memilah sampah sebelum dibuang ya. Nah itu. Nah untuk yang LKPD akan dibagikan dan dibagikan semua ya, silakan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsi Ambarita, CGP Angkatan 7 Kota Subuh Salam dari SMP Negeri 1 Penanggalan. Bertemu lagi pada percakapan pasca observasi setelah melakukan kegiatan supervisi pada hari Senin 22 Mei 2023. Di sini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Dwi Respati, dan sini ada rekan sejawat yaitu Ibu Dasrina Tumangger. Apa kabar Ibu Dasrina Tumangger? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Nah, baiklah Bu, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan percakapan kita ya Bu ya. Setelah kemarin kita sudah melakukan supervisi di dalam kelas, nah di sini saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa hal. Sudah siap ya Bu ya? Insyaallah siap.
Iya, baiklah. Pada saat setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang saya amati kemarin, bagaimana perasaan Ibu Dasrina? Baik, setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran hari Senin tanggal 22 Mei 2023 kemarin, saya merasa puas ya, senang karena dengan melihat kegiatan siswa yang bekerja secara kompak dalam setiap kelompok yang berbeda. Mereka bekerja dengan maksimal sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, baiklah. Ada rasa puas ya Bu ya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, apakah sudah tercapai tujuan dan area yang akan Ibu kembangkan? Alhamdulillah tujuan tercapai. Proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Tujuan tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu juga dengan area pengembangannya ya Bu ya. Lalu pada saat melakukan seperti itu, ada tidak kendala yang Ibu hadapi atau tantangan begitu? Kendala yang kami hadapi itu berupa waktu, Bu, karena waktu yang singkat, di mana anak-anak kita bagi berdasarkan 4 kelompok dengan cara kerja yang berbeda. Jadi yang 4 ini harus kita bimbing setiap kelompoknya. Jadi masalah teknis mungkin ada ya. Masalahnya mungkin karena saya baru pertama pelaksanaan belajar berdiferensiasi, saya agak kewalahan dalam membimbing anak-anak ini. Apalagi di situ ada kelompok yang pakai aplikasi Capcut. Jadi di situ anak-anak harus diajarin betul pada saat kerja kelompok. Ya. Baiklah, mungkin kendala teknisnya aja sedikit ya Bu ya. Baik Bu Dasrina, selanjutnya di sini ada sedikit pertanyaan saya mengenai apa kelemahan ataupun kelebihan yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Baik, untuk kelemahan yang saya sendiri adalah ketika membimbing anak-anak untuk melakukan mengerjakan laporan dalam bentuk Capcut. Ya, anak-anak mungkin dalam satu kelompok itu tidak semua yang memahami aplikasi atau penggunaan aplikasi Capcut ini. Jadi anak-anak harus saya bimbing. Untuk kelebihannya? Kelebihan saya membagi kelompok anak-anak ini berdasarkan 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama anak-anak yang suka menggambar itu saya kelompokkan, kemudian anak-anak yang suka menulis, kemudian anak-anak yang bisa membuat satu pemahaman dari gambar yang saya tunjukkan, kemudian mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya atau yang bisa menggunakan Capcut walaupun tidak semuanya bisa. Oke Bu Dasrina, ini ada pertanyaan terakhir nih. Setelah Ibu melakukan proses pembelajaran yang saya supervisi kemarin, kedepannya apa yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk diri Ibu maupun dalam proses pembelajaran? Baik, yang perlu saya kembangkan ke depannya berdasarkan kekurangan ilmu yang saya miliki tentang belajar berdiferensiasi ini. Saya akan belajar terus bagaimana caranya belajar berdiferensiasi ini agar hasil daripada kerja siswa ini betul-betul maksimal dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk di kelas saya akan berusaha membuat belajar berdiferensiasi dengan siswa ya, sehingga anak-anak ini bisa terbiasa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Sampai di sini percakapan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dasrina. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Dan terima kasih banyak kepada Ibu PP. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.